yang walaupun ada 40 tahun bangsa Israel berjalan dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, tapi Tuhan tetap ada di depan bangsa Israel dan Tuhan menuntun. Ya, firman Allah berkata, pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari ya dengan tiang api. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan masih pelihara kita, menjaga kita sampai hari ini. Suasana sukacita dan sejahtera Allah itu terus menjadi. Pagi hari ini saya akan ajak Bapak Ibu melihat kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pada pasal 13 ayatnya yang 11 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, melalui laut Hebrau, dengan siap sedia berperang berjalanlah bangsa itu dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam hari di depan bangsa itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bicara pada saat ini dengan satu tema, yaitu tuntunan Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa menuntun bangsa Israel sehingga mereka bisa berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian dengan penuh suka duka dan duka yang dialami oleh mereka, tetapi Tuhan menuntun mereka melalui jalan padang gurun, saudara. Ya, kita lihat di sini bahwa di dalam ayat yang ke-17 dan 18 berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya, jadi kita melihat, saudara, bahwa Tuhan menentukan arah langkah ya hidup kita, saudara. Kita melihat bahwa dalam kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukan mereka berjalan tanpa Tuhan
tuntun mereka. Tapi benar-benar Tuhan menuntun mereka melalui jalan padang gurun, saudara. Padahal kalau mereka mengikuti jalan yang dari bangsa Filistin, saudara, jalan itu begitu dekat. Tapi mereka tidak melalui jalan itu. Tuhan menuntun atau mengarahkan perjalanan mereka itu menuju padang gurun. Sehingga mereka berputar-putar, ya, sampai 40 tahun. Tapi begitu luar biasa, ya. Kenapa, saudara? Kadang-kali kita manusia, kita sering berusaha untuk berjalan di luar daripada tuntunan Tuhan. Tapi ingat, di dalam Amsal pada pasal yang ke-14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi pada ujungnya menuju maut. Mari kita mau terus berserah kepada Tuhan, minta Tuhan yang menuntun jalan hidup kita, saudara. Kalau Tuhan yang menuntun jalan hidup kita, Tuhan yang ada di depan kita, maka kita akan aman, saudara. Yang walaupun ada bahaya-bahaya di depan kita, tapi ketika Tuhan yang menuntun langkah hidup kita, saudara, kita akan aman dan kita akan mengalami yang namanya perlindungan daripada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Tuhan tetap ada di depan mereka, ya. Dalam ayat yang ke-21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi di dalam perjalanan bangsa Israel, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, ya. Tetapi Tuhan tetap ada di depan mereka, kata firman Tuhan. Jadi mari, saudara, ketika kita mengalami persoalan, mengalami tantangan, pergumulan apapun, biarlah kita taruh Tuhan ada di depan kita. Jangan kita biarkan Tuhan, ya. Jangan kita membelakangi Tuhan, tapi kita tetap taruh Tuhan di depan kita, saudara. Dan ini luar biasa, yang walaupun ada 40 tahun bangsa Israel berjalan dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, tapi Tuhan tetap ada di depan bangsa Israel. Dan Tuhan menuntun, ya. Firman Allah berkata, pada siang hari dengan tiang awan, dan pada malam hari, ya, dengan tiang api, sehingga bangsa itu bisa berjalan siang dan malam. Yang ketiga, saudara, Tuhan konsisten menuntun hidup kita, saudara. Jadi firman Tuhan bilang bahwa Tuhan dia tetap konsisten, ya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-22 berkata, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini luar biasa, saudara. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel yang walaupun mereka berjalan, ya, pada waktu, kalau di padang gurun itu pada waktu siang itu, ya, begitu panas tuh. Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ya, dia melindungi bangsa Israel waktu siang dengan tiang awan, dan pada waktu malam dengan tiang api, supaya mereka tidak kedinginan dan mereka bisa berjalan. Mereka bisa lihat, saudara, apa yang ada di sekitar mereka. Ada begitu banyak binatang-binatang yang berbisa, tapi Tuhan sangat luar biasa menerangi perjalanan mereka pada malam hari, dan pada siang hari di matahari yang terik panas begitu luar biasa di padang gurun. Tapi Tuhan menyertai mereka, Tuhan menuntun mereka, ya, dengan tanda bahwa Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan, sehingga mereka tidak menjadi kepanasan di dalam perjalanan, tapi mereka berada di dalam perlindungan yang daripada Tuhan.
Dalam Yosua pada pasal 1 ayat yang kelima, kita lihat bahwa Tuhan juga menyertai Yosua, dikatakan bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan juga menyertai Musa. Ya, waktu Musa meninggal, Tuhan gantikan dengan seorang anak muda, yaitu Yosua. Yosua Tuhan utus, Tuhan menyertai dia. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan dia. Kenapa saudara? Karena Tuhan menyertai. Sebabnya dengan ayat firman Tuhan yang kita sudah belajar pada pagi hari ini, mari kita tetap percaya sungguh kepada Tuhan, konsisten dengan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, berharap dan bergantung sungguh kepada Tuhan. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, firman Allah berkata dalam Roma, tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan kehidupan. Sebabnya pada saat pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sehingga kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan akan memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Shalom.